Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilal wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para salikin, mari pertama-tama kita selalu menyampaikan rasa rendah diri kita kepada Allah, karena tidak ada satupun yang bisa menggerakkan af'al dan ma'iyah kita sehari-hari itu hanya Allah. Karena itu kita harus senantiasa bersyukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, saya akan mengulang satu kalimat terakhir ngaji Maqasidul Riayah kita hari Selasa yang lalu. Setelah diceritakan banyak orang takut karena atasannya, mengikuti atasannya, diperintah apapun atasannya, meskipun atasannya itu zalim, banyak anak buah ya kita itu tidak berani untuk mengatakan tidak. Ya, kita tidak berani mengatakan say no fraud. Jadi katakan terhadap penyimpangan tidak berani, meskipun atasan itu salah. Nah, di sini disebutkan walladzi ta'arrada lahu a'dhamu min thawabi matasabbaba ilaih. Orang yang berani mengatakan tidak kepada atasannya yang zalim itu lebih a'dham, lebih mulia, ya, daripada min thawab, daripada menjadi perantara, suruhan dari atasannya yang menghantarkan, yang mengajak, yang menyuruh untuk berbuat tidak baik. Matasabbaba ilaih. Ini salah satu, ya, artinya dia mengatakan tunduk pada atasannya itu wajib. Ya, tetapi kewajibannya itu menerjang kewajiban yang lain, berbuat zalim pada yang lain itu tidak boleh. Jadi harus dipilah-pilah mana yang harus menjadi kewajiban, tidak mengalahkan kewajiban yang lain. Mari itu kita lanjutkan para salikin rahimakumullah, sahabat-sahabat saya jamaah, semoga mendapatkan ridho dan maunah Allah Ta'ala. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya wa nafa'ala bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika yudhani'u ahlul bid'ah ila ajahihim wa yusana'u fajaratal aghniya li ajli ma yatawaffa'uhum minhum min irfaqil fuqara wa kadzalika muwafaqahul ikhwanis sholihin fi bukhri man abghadu wa hubbi man ahabuhu wa adawati man adabuhu wa wilayatu man walauhu bi ghairi sababin syar'iin fi dzalik yaz'umu annahu yakhfadhu qulubuhum bidzalik wa yastadihum bihi suhbatahum. Syekh Izzuddin juga merinci terhadap mengapa kita tidak boleh meninggalkan kewajiban lain, hanya mengerjakan kewajiban yang satu. Dan kewajiban yang satu itu sebetulnya banyak kesalahan. Nah, ini disebutkan wa kadzalika yusani'ul ahlul bid'ah. Jadi kesalahan lain seseorang itu ketika melihat ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah ini tentu bukan ahlul bid'ah yang dolalah, ya, yang khasanah, ya, sesuatu yang eksoteris, bukan esoteris. Jadi seakan-akan orang itu, kiai itu, ulama itu dengan perangkat performa yang begitu hebat, orang menjadi lupa pada sesuatu yang hakiki. Ya, di sini salah.
Wa kadzalika sunna fi ahli bidah li ajli jahihim, yaitu yang memuji ahli bid'ah, ya. Karena apa? Ya, li ajli jahihim, karena melihat orang itu kedudukannya tinggi. Karena memang orang yang dekat dengan Allah itu ukurannya bukan physically, bukan yang karikatural, bukan yang bersifat fisik, ya, kelihatan. Tapi sejauh mana dia mendekatkan diri pada Allah, itu kuncinya. Orang kadangkala terpukau dengan pandangan sesaat, ya. Pandangan sesaat itu kan pertama menurut pandangan, selanjutnya terserah Anda, kan gitu kan? Nah, ini salah. Harus behind the meaning, the first pandangan pertama itu harus jangan tergoda dengan pandangan pertama. Kira-kira itu li ajli jahihim, karena merasa kedudukannya tinggi mereka. Wa yusani'u wa fasadul akhniya li ajli, ya. Kadang-kala orang juga sangat memuji-muji, ya, fajaratul akhniya, orang kaya. Ya, nah, itu boleh, nggak usah terpukau lah dengan orang kaya. Itu kalah dengan sholat fajar kita. Sholat fajar sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Karena itu jangan sampai kita tidak sholat fajar, ya, sholat qobliyah, ya, sholat qobliyah subuh itu disebut juga sholat fajar. Jadi jangan karena sudah serenging ini matahari sudah mau meletak, kalau bahasa Jawanya, ya, merekah gitu, kita baru sholat, ya nggak dapat, ya, dapat, ya. Agniya li ajli ma yatafaqahu minhum min irfaqil fuqara, karena menghormat orang kaya itu, orang kaya itu hebat, ini pasti dia itu akan membela orang fuqara. Belum tentu. Kalau orang itu tidak tahu cara mentasarrufkan, semakin kaya semakin pelit, semakin medit, pengikil, bakhil, ya. Itu. Tapi anehnya orang itu menghormatnya itu kepada orang kaya. Ini salah. Ya. Alasannya menghormat, kewajiban menghormat. Tapi ada sesuatu, yaitu diharapkan min irfaqil fuqara, dan dia itu meminta untuk dirinya itu membantu orang miskin. Wa kadzalika muwaqafu ikhwanis shalihin. Begitu juga ketika kita itu mengikuti tanda petik orang soleh, ya, mengikuti orang soleh, ya, mengikuti orang soleh. Kalau tanda petiknya dibuka, bagus, ya, itu bagus, karena kewajiban kita itu wong soleh kumpulono, ya, itu tombok hati. Salah satunya adalah mengumpulkan atau berserawungan, bersilaturahim dengan orang soleh. Tetapi orang solehnya itu tidak seperti ini. Fi bu'dhi man abghadu. Orang salah itu adalah membenci orang yang mereka benci. Jadi kalau orang itu membenci, kalau orang soleh itu membenci kepada X, kemudian kita mengikuti orang soleh juga ikut membenci orang yang itu, ya, itu nggak boleh. Harus dipilahkan. Ikut pada orang soleh selama orang soleh itu adalah berbuat baik. Orang soleh itu adalah yang mengajarkan kepada orang yang berbuat baik. Wa hubbi man akhabuh. Ya, dia orang soleh itu diminta mencintai, padahal orang itu tidak perlu dicintai. Ya, karena atasannya, ya, orang soleh mencintai, artinya mencintai itu bukan mencintai dalam arti personal, ya, mencintai sesuatu, padahal itu salah, kita suruh ikut mencintai juga, itu nggak boleh, ya. Wa adawati man adawah, dan juga membenci satu orang yang mestinya tidak dibenci, ya, orang tidak muncui. Wa wilayati min walauhu
wa wilayati mawalahu, yaitu terhadap orang yang memedulikan, yang mestinya orang fakir miskin itu kita pedulikan, tapi atasan kita, kaum soleh kita mengatakan jangan itu doh, itu nggak bagus, jangan di situ, ya jangan, nggak boleh. Nah, semuanya itu kalau dilakukan bi ghairi sababin syar'iyyin, ya, kalau itu semua dilakukan tidak ada syariatnya. Membantu orang zalim, orang yang dizalimi adalah wajib. Membantu orang mustad'afin wajib. Menyayangi orang fakir miskin bagus. Tapi kalau perbuatan kita yang menyayangi tadi dilarang oleh orang yang soleh, yang kita anggap orang soleh itu, ya nggak usah diikutin. Ya. Jadi mengikuti, artinya begini, mengikuti orang soleh wajib. Jangan meninggalkan kita berbuat baik, mencintai, menyayangi, melindungi orang yang lemah itu. Kemudian karena menyangkut, oh guru saya nggak boleh loh saya membantu orang itu, ya jangan diikutin. Jadi jangan menabrak sesuatu yang disyariatkan hanya karena itu karena apa yang disampaikan orang soleh yang dianggap soleh itu. Nggak boleh ya, karena itu bisa babin syar'iyyin fi dzalika, seperti semua itu nggak boleh. Hormat tetap hormat, berbuat baik tetap baik. Hormat adalah kita kewajiban, berbuat baik sesama manusia adalah kewajiban juga. Dan ini dilakukan apa? Yas'umu annahu yahfadzu qulubuhum bidzalik, dengan alasan menghormat atasannya, ya, menghormat orang soleh yang menjadi guru kita. Wah, nggak enak saya itu kalau silaturahmi dengan itu, nanti guru saya tersinggung. Enggak lah. Jadi guru yang baik itu adalah selalu meridhoi terhadap apapun yang dilakukan oleh murid dan jamaahnya, asal itu perbuatannya baik. Nah, ini kan. Nah, dengan demikian yang qulubu bidzalik, ya, artinya kita itu melakukan, ngikuti gurunya, ngikuti orang soleh itu dengan fadhu qulubum, yaitu menjaga perasaan gurunya. Wa yastadimu bihi subhatahum, dan itu semua dengan cara ini pula lah ia terus menemani mereka. Jangan, harus ada batas. Sami'na wa ata'na itu kalau yang berbuat baik. Usah kalau gurunya kurang baik, tidak baik, ya jangan diikuti. Jadi ini pengertian dari kita hormat, tapi tidak boleh menjalankan sesuatu yang itu diperintah agama, meskipun itu dilarang gurunya, tetap aja kita berbuat baik. Ya. Oke, para salikin, kita lanjutkan. Wa minal ghulati ayulazimas shaum wal ju' aw yazima ibadatan taqta'uhu amma huwa afdalu bi minha aw yalhaquhu min fartil ju'is dzahrun wa dzikun fatasu'u akhlaquhu fayasubbuh malla yajubu sabbuhu wa rubbama dzaraba min malla yajuzu dzarbuhu wa qad yatawarra'u min ya'dil iktisabi fayudhi'a ma'u ajaballah ta'ala alaihi min nafaqatil iyal. Dilanjutkan, ini contoh sering salah. Wa minal ghalatin, ya, ada sesuatu kesalahan juga yang dilakukan banyak orang, ya. Dia apa? Kesannya bagus tapi salah. Apa? Auluya ayyulazima saum, dia itu memudawamkan saum, puasa terus 24 jam, ya, puasa mutih selama 500 berapa ya, satu tahun itu berapa, 553 hari ya, atau 563 ya, itu terus puasa, ya, walju, dan dia menahan lapar, aulu yazima ibadatan,
dan orang itu atau melazimkan ibadah. Tidak ada kata lain kecuali puasa, lapar, ibadah 24 jam. Hanya tidur saja sebentar kira gitu. Nah, ini baik kesannya. Tetapi kalau dia itu ta'uhu amma huwa afdalu minha, nah, kalau dia itu berbuat itu kemudian taktohu itu adalah terputus, ingkot putus, amma dari amalan-amalan tadi sehari-hari itu, huwa dia itu adalah menjalankan yang 3 tadi, ya, huwa afdalu minha dari kewajiban yang lain juga nggak boleh. Kewajiban untuk silaturahmi harus, menghormat tamu harus. Jadi ada tamu, jangan ada tamu jauh-jauh, kita ada di rumah, alasannya zikir, nggak mau nemui, itu juga nggak boleh. Jadi harus dipilah-pilah. Jadi seakan-akan ibadah mahdhah kita bagus, tapi kalau ibadah sosial kita nggak bagus juga nggak bagus. Imbang. Yaitu namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah pribadi dan ibadah sosial itu harus imbang karena ada kewajiban yang lain. Kalau seperti itu, maka awyal haku min faradil ju' dhuhrun wa dhikun. Kalau orang itu lapar, orang itu lemah, orang itu tidak punya kekuatan, maka dia akan mempersulit diri di dalam ibadah yang lain. Allah itu sudah maha adil. Makannya, puasanya, minumnya seberapa, tidurnya seberapa, itu sudah diukur oleh Allah. Jadi jangan melawan dari kodrah. Ingin mendekatkan kepada Allah, tapi melupakan aspek lain juga buatan pareng, tidak boleh. Ya. Kalau seperti itu sudah sulit, sudah lapar, lemes, tidak bisa ibadah, apa? Syekh Izzuddin mengatakan, fatasu'u ahlakuhu fayasub. Maka orang seperti ini adalah orang yang akhlak. Perangainya menjadi lemah, jelek, tidak sempurna. Karena tumpulnya consciousness sosialnya terhadap kepedulian sosial itu menjadikan dia tidak sempurna. Ya, fa yasubu malla yajuru rabb subahu wa rubbama dzaraba malla dzaraba. Jadi dengan demikian maka dia itu adalah mencela orang yang tak pantas dicela. Ya, maunya nerima tamu, oh enggak orang itu enggak saya terima deh. Nah, itu enggak boleh ya. Karena dia mencela terhadap orang yang mestinya tidak dicela, orang silaturahmi kok. Misalkan contohnya, dan itu masih banyak contoh yang lain, malayajur dzarabuhu, dan dia adalah menghardik, memukul kepada orang yang tidak pantas dipukul. Jangan karena kepentingan diri mendolimi orang lain, padahal orang zalim itu tidak punya hak, tidak punya sesuatu yang perlu didolimi, nggak boleh. Tapi karena kita adalah ambisius, kemudian melakukan mendolimi orang lain, itu istilah lain ya, memukul yang mestinya tidak dipukul, mestinya dibantu, malah bukan disingkirkan, ya itu kan. Maka dengan demikian ya waqad yatawar'a min ba'dil iktisab, dan dengan demikian dia itu adalah menjauhkan diri dari iktisab, bekerja pada umumnya. Jadi kan kita kemarin kan banyak kan al-yadul ula khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bekerja dengan tangan yang keringat sendiri itu lebih mulia daripada meminta-minta atau melakukan sesuatu yang bukan haknya. Oke, kalau ini kita lakukan, apa yang terjadi? Puasa terus, lupa sosial, ya. Kemudian ibadah mahdhah terus, mahdhahnya itu adalah ghairu mahdhahnya ditinggal. Dia memukul orang yang perlu dipukul.
ya dia menghardik dari orang yang tidak perlu dihardik, dia adalah mencela dari orang yang tidak dicela. Artinya aspek sosialnya, kewajiban-kewajiban yang lain ditinggalkan. Ini disebut oleh Syekh Izzuddin fayudhai'a ma aujaballahu ta'ala alaih. Ya Allah, bahasa Jawanya itu dinyohkan. Dia, orang kita itu mengembalikan. Ya, kita itu mengabaikan kewajiban Allah, dikembalikan. Ini Allah, saya nggak mau merintah, nggak mau mengamalkan tugasmu yang itu, nggak boleh. Yudhai'a, kita itu mengabaikan, kita itu mengembalikan. Au ajaba, apa yang diwajibkan oleh Allah membantu orang lain, ya subhanahu wa ta'ala itu, ya min nafaqatil iyal. Kalau sudah seperti itu, contohnya adalah nafaqatil iyal, yaitu memberi nafkah kepada keluarganya. Alasannya beribadah, pada dasarnya males kerja. Ya, dia itu kena penyakit tidak profesional. Ini saya pribadi ngajak pada kawan-kawan yang aktivis, jangan menjadi korban aktivis. Orang aktivis itu gitu, udah ini siang malam 24 jam, dirinya nggak profesional, naudzubillah, isinya hanya ngobrol, kopi, ya, kalau ada kegiatan cari SHU, jangan. Berorganisasi itu adalah berbakti. Nah, kalau enggak ini kena ini loh ya, kena wa yad'a wajibat Allah alaihi min nafaqatil iyal. Kita mengembalikan kewajiban yang diberikan Allah kepada kita untuk memberikan nafkah pada keluarga, alasan aktivis, alasan ibadah, kemudian diri kita tidak profesional. Ini terutama yang laki-laki ya, jangan sampai kita sok aktivis tapi lupa profesional. Ini. Oke, selanjutnya faslun fil ghalati fi taqdimi ba'dhin nawafil ala ba'dhin nawafil kal faraid. Jadi dengan demikian ini tadi wajib kepada wajib. Sekarang sunnah kepada sunnah gimana? Wa qala mu'allif hadzal kitab wa hunna aqsamun ahaduma an takuna nafilata afdhala min ghairiha min nawafil fatuqaddimu alaihinna. As-sani an takuna mahfuzatan fatu'akhkharu ila rutbatiha allati syuri'at fiha. Was-salits ayyakuna mutasawiya ini wal waktu mutasi'un lahuma fayatakhairu fit taqdimi ayatihi masya'a ar-rabi ayataradada bainat tasawi wa tafadhuli fahaitsu andalik in kana ahlan lil bakhthi aw yas'alu anhu ahlu. Jadi ini ada 4 model terhadap kalau tadi wajib ketemu wajib, kalau ini sunnah ketemu sunnah. Apa? Yang pertama, akhaduma antakuna nafilah afdhal min ghairi minnal nawafil fatuqaddimu alaihinna. Ini pada sama-sama baiknya sunnah. Mana yang dilakukan ini tidak ada larangan. Ya ini baik sama baik ya jalankan aja. Salat malam, ya mau sholat tahajud dulu, mau sholat taubatan nasuha, ya mana aja sama baiknya. Tahajud, taubatan nasuha, atau taubatan nasuha, baru tahajud, baru lil fadlillah, lil ridhoillah, lil fadlillah, baru witir. Mana? Jadi nggak ada bedanya. Ya ini namanya apa? Ini sama-sama utama, ya nawafil, ya. Fatuqaddimu alaihinna, maka pilih salah satu. Oke. Jangan saya milih ini, sunnah yang lainnya malah enggak. Jangan. Jadi semuanya dua-duanya, hanya mana yang harus kita dulukan. Wasani antakuna mahfuzlatan. Yang kedua ini adalah ada sunnah yang tidak lebih utama, ya. Fatu'akhkharu ilai rutbiha lati syuri'at fiha. Maka dengan demikian sunnah yang kurang utama itu dinomorduakan. Jadi sunat muakkad itu didulukan. Ya, sunat muakkad ya kan banyak kan, apa amalan-amalan sunat muakkad itu didulukan. Jangan yang
banyak orang lihat, yang sunat yang tidak utama didulukan. Biar orang lain kelihatan, jangan. Jadi harus didulukan yang lebih utama, yang sunat muakkad. Yang ketiga adalah ayyakuna mutasawi baini wal waktu mutasami'an lahuma. Fatahayyaru fi taqdimin ayyatihima sya'an. Ada ya mutasawina, ada dua sunnah memiliki tingkatan keutamaan yang sama dan waktu pelaksanaannya sama-sama longgar. Ya, mana yang didudukkan ya sesuai dengan kita aja. Oh nanti ya misalkan gini, misalkan kalau dari rumah berangkat jam 6.02, 6.02 itu sholat Isra. Ya, ini biasakan kita sholat Isra ya. Sholat Isra itu adalah kal haj wal umron tammah. Jadi orang yang sholat Isra itu seperti halnya mendapatkan ibadah haji dan umroh yang tammah, yang sempurna. Sekarang nggak bisa umroh ya, ada COVID, nggak bisa haji udah 3 tahun. Ya sholat, jangan lupa sholat Isra. Tunggu 6,2, 0602 baru sholat, lepas mukena, lepas tasbih, baru sholat bekerja yang lain. Ya, ini teorinya sholat Isra itu di situ. Ya, itu namanya syaratnya sholat Isra setelah subuh jangan berhenti, entah zikir sambil kerja zikir khusus, ngaji Quran, ditutup dengan sholat Isra, haji dan umroh. Kurang apa Allah itu memberikan kelebihan buat kita. Ini murid-murid santri habis subuh jangan tidur. Ya, kalau orang tidur habis subuh dia nggak rezekinya lari. Udah, itu Allah, itu hadis. Ya, nggak akan lancar. Itu dalil itu. Jangan tidur siang itu namanya tidur kaukolah. Tidurnya itu jam 10, istirahat sebentar. Jangan habis subuh lemes, memulai lagi, mandi lagi. Waduh, itu energi sel kita itu mati. Padahal itu sel yang harus hidup. Rezeki ditebar itu di pagi itu. Jadi saya mohon ya ibu-ibu, keluarga kita, anak-anak kita upayakan habis subuh jangan tidur. Nunggu sholat Isra. Nah ini contohnya sholat Isra 62. Kalau nunggu sholat sholat duha 6.30 padahal harus ke kantor ya jalan aja. Nah setelah sholat Isra jalan ke kantor, sholat duhanya di kantor. Nah, ini mana yang didulukan kan? Nah, oke, caranya seperti itu. Jangan sholat Isra, sholat duha penting juga. Nah, nanti ke kantornya terlambat. Toh masih bisa sholat duha hatta ya sampai matahari itu sebelum jatuh bulan, sebelum masuk zuhur ya itu kan. Nah, maka yang didulukan, maka orang itu harus memilih. Dan yang keempat pelanggarannya atau parameternya itu ar-rabi ayaturdatu bainat taswi wa tafdhuli fa khaitu andalik. Jadi ada seseorang yang bingung. Ibadah ini mana yang didulukan, sunnah mana yang didulukan ketimbang yang lain. Ingkana ahlan, nah, kalau kita itu ahli, tidak usah tanya, lakukan saja. Atur sedemikian rupa lil bakhti terhadap kita untuk mengkaji itu plus minusnya sunnah mana. Ya, au yas'alu anu ahlahu, kalau nggak bisa ya tanya kepada orang yang mengerti ya, bertanya kepada yang ahlinya. Dengan demikian sholat sunnah kita itu menjadi lengkap, ada dasar hukumnya. Terima kasih para salikin. Demikian ngaji kita pada siang hari ini, semoga mendapat ridho, maunah, rahmat dan maghfirah dari Allah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Alafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.